Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Madinah Fauzia Mahfuza dengan NIM 2511010702029 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Teman-teman, apakah kalian pernah membayangkan sebuah kota yang dipenuhi cahaya ilmu? Di sana, para ilmuwan berdiskusi tanpa batas. Buku-buku ditulis, diterjemahkan, dan disebarkan ke seluruh dunia. Rumah-rumah penuh cahaya, masjid-masjid menjadi tempat belajar, dan perpustakaan berdiri megah. Kota itu bernama Baghdad, dan masa itu adalah abad keemasan Islam. Islam saat itu bukan hanya agama, tapi juga peradaban yang memimpin dunia, dari matematika, kedokteran, filsafat, hingga seni. Semua berkembang pesat. Ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi menjadi pelopor ilmu pengetahuan global. Dunia datang ke Islam untuk belajar. Barat menerjemahkan karya-karya muslim, dan umat Islam saat itu percaya bahwa ilmu adalah cahaya dan berpikir adalah ibadah. Namun, seperti roda yang berputar, peradaban yang dulunya bersinar perlahan meredup. Apa yang menyebabkan kemunduran itu? Dan kenapa umat Islam yang dulu memimpin dunia sekarang justru tertinggal? Mari kita telusuri bersama. Penyebab kemunduran atau stagnasi peradaban Islam berdasarkan kajian dari buku Pasang Surut Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah, karya Dr. Andos Fadil SJ, MAG. Berawal dari masa keemasan Islam, peradaban Islam pernah berada di puncak kejayaan. Masa keemasan ini terjadi antara abad ke-8 hingga ke-11 Masehi, terutama bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban dunia. Saat itu, umat Islam sangat terbuka terhadap ilmu dari berbagai bangsa. Ilmu Yunani, Persia, dan Hindia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, menjadi tempat perkumpulan para ilmuwan, penerjemah, dan filsuf. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Khawarizmi, yaitu sebagai matematika dan astronomi, Ibnu Sina, kedokteran dan filsafat, Al-Farabi sebagai logika dan musik, dan Al-Ghazali sebagai teologi dan tasawuf, menjadi bukti bahwa Islam saat itu bukan hanya agama, tapi juga peradaban yang memimpin dunia. Setelah wafatnya Khalifah Al-Ma'mun dan melemahnya dinasti Abbasiyah, muncul banyak kerajaan kecil yang memisahkan diri, seperti Bani Umayyah di Al-Andalusiyah, Fatimiyah di Mesir, dan dinasti-dinasti lokal di Persia. Perpecahan ini membuat kekuatan politik Islam terpecah. Melemahnya koordinasi dalam menghadapi ancaman eksternal seperti serangan bangsa Mongol dan bangsa Salib. Kepemimpinan yang lemah. Banyak khalifah atau sultan lebih fokus pada kemewahan istana daripada kemaslahatan rakyat. Korupsi, intrik politik, dan perebutan kekuasaan di istana memperlemah stabilitas pemerintah. Sistem suksesi yang tidak stabil, perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan menyebabkan perang saudara. Tidak ada sistem yang baku dalam penggantian kepemimpinan sehingga menguras sumber daya negara. Faktor ekonomi, hilangnya jalur perdagangan. Setelah bangsa Eropa menemukan jalur laut ke India dan Asia Timur, jalur perdagangan darat yang dikuasai oleh umat Islam menjadi sepi. Akibatnya, pusat ekonomi Islam seperti Baghdad, Kairo, dan Damaskus kehilangan pendapat besar yang berat dan ketimpangan ekonomi. Pemerintah yang korup sering memberlakukan pajak tinggi untuk menutupi pemborosan. Rakyat menderita, sementara golongan elit hidup berlebihan. Ketergantungan pada budak dan sistem feodal. Produksi pertanian dan ekonomi banyak bergantung pada tenaga kerja budak. Sistem ini membuat inovasi ekonomi mendek dan tidak berkembang. Setelah masa keemasan, terjadi penurunan minat terhadap ilmu pengetahuan rasional seperti filsafat, astronomi, kedokteran, dan matematika. Ilmu agama dipisahkan dari ilmu duniawi, sehingga intelektual muslim kehilangan semangat ilmiah yang dulu mendorong kemajuan. Diskriminasi sosial.
Non-Arab dan kelompok etnis lain di dunia Islam sering diperlakukan lebih rendah. Ketidakadilan ini memicu pemberontakan dan melemahkan persatuan umat Islam. Faktor eksternal, serangan bangsa Mongol, penyerangan Baghdad oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi menandai kehancuran simbolik kekhalifahan Abbasiyah. Perpustakaan dan pusat ilmuwan hancur, banyak ilmuwan yang terbunuh. Dan di sini terjadilah perang salib. Selama hampir 2 abad, 1906 sampai 1291 Masehi, dunia Islam harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari Eropa Kristen. Sumber daya besar tersudut untuk perang, bukan untuk membangun. Kolonialisme Barat. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda menjajah wilayah-wilayah Islam. Penjajahan tidak hanya merampas kekayaan alam, tapi juga menghambat perkembangan politik dan pendidikan. Faktor agama dan pemikiran, yaitu perpecahan internal umat, konflik sektarian, Sunni Syiah, dan aliran teologis Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan sebagainya menimbulkan perpecahan mendalam. Energi umat kita untuk berdebat teologis daripada membangun peradaban. Penurunan spirit keagamaan. Islam yang dulu menjadi kekuatan moral dan spiritual berubah menjadi formalitas tanpa makna mendalam. Ulama yang penguasa sering kehilangan integritas. Faktor geopolitik dan perubahan dunia. Terjadinya pergeseran pusat dunia. Setelah abad ke-15, pusat kebudayaan dan ekonomi dunia berpindah ke Eropa Barat. Penemuan teknologi maritim, senjata, api, dan percetakan membuat Barat melesat maju, sementara dunia Islam tertinggal. Keterlambatan adaptasi teknologi. Dunia Islam tidak cepat meniru atau mengembangkan teknologi baru seperti mesin cetak, navigasi modern, dan senjata api. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa peradaban Islam pernah menjadi cahaya dunia, menerangi ilmu, budaya, dan kemanusiaan. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Andes Fadil SJ, kemunduran itu terjadi bukan karena serangan luar, melainkan karena umat Islam sendiri itu kehilangan semangat berpikir, kebebasan ilmiah, solidaritas, dan dukungan terhadap ilmu. Tapi sejarah bukan untuk disesali. Ia adalah guru yang mengingatkan kita bahwa kejayaan bukan warisan, melainkan hasil perjuangan. Umat ingin bangkit, maka pintu ijtihadlah yang harus dibuka kembali. Ilmu harus dijadikan cahaya utama dan persatuan harus dibangun di atas kesadaran, bukan sekadar identitas. Sejarah telah berbicara, kini giliran kita menulis babak baru yang dikatakan Dr. Andes Fadil SJ di bukunya. Sekarang mari kita menjadi generasi yang tidak hanya menghafal kejayaan, tapi juga membangun kembali dengan ilmu, adab, dan tekad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.